Oh ya, sebelum saya kita kan kan hmm, terutama kita mau coba MCS ini. Kita ambil yang berguna aja. Artinya dia masih tidak terima tubuhnya menjadi seperti ini. Selain itu, yang paling penting ialah pastinya dia sangat marah pada Sanji lantaran di dalam pertarungan dia malah mencoba melarikan diri seperti itu. Berbalik pada lantai 2, kalau secara tiba-tiba ia kesakitan di bagian kepala, padahal tidak ada yang melukainya sedikit pun. Jelas saja lo yang sedang bertarung marah kepadanya, kenapa dirinya malah terbalik lompat seperti itu. Lebih lama dengan counter shocknya. Meski berhasil mengulur waktu, tetap saja hal itu sangat sulit dilakukan dikarenakan Big Mom berhasil menghantamnya dengan pedang Napoleon ditambah api Prometheus. Akibat dua serangan pelaku tersebut membuat lo terjatuh ke tanah dengan keadaan penuh darah. Kenyataannya, sakit yang diderita oleh Kim bukanlah sakit biasa. Beberapa kali menunjukkan kepalanya ke dinding. Jadi es, kuningnya es ya. Tepat sekali, killer yang berusaha mengalahkannya kini mulai berhenti melawannya. Alasannya jika dia menebasnya sama saja dia membunuh kaptennya. Mengetahui apa yang terjadi nantinya killer meminta Hawkins untuk melepaskan jurus itu. Sebagai imbalannya dia boleh membunuhnya sekarang juga. Mendengar hal itu semakin membuat Hawkins senang dan berulang kali menganiayanya. Sehingga jika killer tidak kuat dengan penganiayaan ini, dia bisa menyerang tubuhnya. Lagi-lagi dalam keputusasaan itu, Hawkins menjelaskan bahwa tak mungkin dua orang penguasa lautan yang begitu lama menyandang nama itu akan kalah di sini. Killer menjawab dengan lantang bahwa dia tidak percaya ramalan yang ia buat, karena ia berdiri di sini dengan usaha mereka sendiri, bukan hanya percaya dengan omong kosong itu. Nah, di situ barulah dengan tekad bulatnya, Killer akan berani untuk menyerangnya. Sebelum ia menyerang, dia berkata bagaimana jika ia menyerangnya di bagian yang tidak ada gantinya. Tepat sekali, mendapat ancaman itu Hawkins sangat muak, langsung berancang-ancang menyerang. Begitu juga dengan Killer yang kesadarannya. Mengejutkan sekali, Killer berhasil menambah salah satu tangan dari Hawkins sampai putus. Nah, atas serangan tersebut Hawkins langsung berteriak kesakitan dan baru menyadari kalau salah satu tangan dari Kid memang sudah putus. Dengan Killer mengeluarkan bom tersebut pula, akhirnya nyawa dari Hawkins tinggal nyawanya saja. Demikian pula, Kid bisa bertarung lagi dengan sepenuh kekuatannya. Atas tidaknya pertarungan ini, Kita dengan sangat epicnya, Sonic Blade menebas Hawkins sampai pingsan. Dengan begini, pertarungan antara mereka pun berakhir. Lanjut lagi pada Drake yang mendapat imbalan dari Arrow pasti dan tiga raksasa yang bernama Envy, Buddha, dan Jackie. Aku mengatakan apakah benar-benar Drake berniat melengsarkan kekuasaan dari Kaido. Drake menjelaskan bahwa ia tidak begitu peduli tentang pertarungan ini. Lantaran setelah itu, apa yang diperbincangkan oleh mereka yang pasti cerdas dan mengapresiasi sesuatu tentang keuntungan. Alur berganti pada lantai 2. Terlihat api sudah mulai menyebar ke area situ. Tentu saja Chopper dan Usopp ini apa ini? Jamur apa ini? sebelum tempat ini menjadi api. Tak terduganya dalam keadaan Jamur seperti apa itu, itu? malah ia bertemu dengan kaki yang bisa berjalan. Yang tak lain pakaian dan kaki itu adalah milik dari Kinemon. Dari bukti itu berarti benar bahwa Kinemon masih bisa hidup. Nah, kenapa Kinemon masih bisa Bergeser hidup? gak bisa. Dikarenakan Kaido mencekamnya tempat di mana dibelah oleh Blizzard yang ternyata hingga saat ini tubuhnya belum sepenuhnya. Jadi dengan begitu, dia masih Kita bisa cobain hidup setelah terkena tikaman es dari ini. Kaido. Jelas saja, Gak ada Usopp yang berguna. mengetahuinya pun langsung menangkap kakinya itu untuk dibawa ke tempat yang aman. Tak jauh dari sisi kiri, terdengar suara dari Orochi. Benar sekali, di sana dia sedang bertanya kepada Kanjuro apakah dia masih hidup. Di situ, Orochi tetap meminta Kanjuro untuk menjalankan misi terakhirnya, menggunakan pisau terakhirnya menjadi api yang sangat besar. Kanjuro yang mendapat perintah itu pun langsung melakukan dengan sisa kemampuannya
untuk pertunjukan terakhir darinya, di mana dia membuat sebuah makhluk besar dengan api yang menyelimuti tubuhnya, yang mana makhluk itu bernama Kazenbo. Yap, tepat sekali. Tujuan dari Kazenbo adalah menuju ke ruang senjata untuk membunuh ini bersama isinya. Nah, kenapa Orochimaru mintanya untuk melakukan ini? Dikarenakan dia sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Kaido dan lainnya, sehingga dia akan mengakhiri semuanya di sini dengan ledakan yang besar. Yang sekarang adalah mendatangkan dari Kokorobuju agar bisa membawanya keluar dari pelan-pelan. Pasti terus. Apa gunanya, Cok? Ntar kalau udah ada zombie baru kita guna. Apa, Cok? Ambil hidup bang. Bom gitu. Tanahnya gimana, Cok? membangkitkan kekuatannya. Yang dimaksudkan adalah kekuatan awakening. Bau menjawab bahwa dia bisa melakukannya walaupun belum terbiasa menggunakan jurusnya itu. Lantaran jurus awakening tersebut membutuhkan energi yang banyak. Karena tidak mempunyai pilihan lagi, akhirnya mereka akan saling membantu untuk memenuhi kekurangan mereka. Pertama dimulai dari Honda dulu. Yang bernama Room Anesthesia. Mengejutkannya jurus barunya itu langsung menembus leher belakang Big Mom sampai dagunya. Dahsyat dimulai di mana dia Bom. Ntar bom digunainnya ntar. Datangin saja pasukan tuh. setelah serangan dari Law, kini giliran dari Kid yang mulai bergerak. Di mana dengan kekuatan awakeningnya dia menyeret Big Mom ke bibir magnetnya. Tak hanya itu saja, dia menarik Udah siap nih. Kita kombokan. Big Mom terkubur besi yang sangat banyak. Entah seefektif apa serangan dari Kid ini, pastinya dengan banyaknya balok besi yang menghantam, bisa dipastikan Big Mom terluka sangat parah. Udah dong. Sampai di situ dulu untuk cerita kali ini. Yang lebih menarik lagi, karena Law dan Kid sudah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya. Dengan demikian pula, mereka memiliki harta. Gede dong, Cok. Part kemarin terungkap banyak hal yang mengejutkan dikarenakan dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan hampir diambang kematian, Sanji malah membangkitkan sel germa dalam tubuhnya. Akan tetapi dalam sudutnya sendiri tidak terima akan kenyataan tersebut dan melarikan diri dalam pertarungan ini. Sementara dalam sudut dari Kid dan Law pada chapter sebelumnya diperlihatkan mereka memakai kekuatan yang disebut dengan awakening. Lantaran kekuatan biasa saja tidak Perasaan yang aneh. Perasaan yang tembak itu badannya. Tapi yang hancur itu itunya tapinya. nyalakan lonceng notifikasinya Aneh. agar selalu mendapatkan update seputar informasi dari kami. Dan berikut alur cerita One Piece Arc Wano Kuni Part 24 manga versi efek Kan anime. tiba-tiba tanah jadi kayak gitu. Wah. Panel kembali menunjukkan apa yang terjadi Ini segmen. menjatuhkan Big Mom dengan seluruh balok besi yang ada. Dengan keheningan dalam pertarungan itu membuat anak buah dari Kaido langsung terdiam. Bagaimana bisa Big Mom masih hidup terkena serangan mematikan seperti itu? Namun tak lama kemudian tiba-tiba saja semua dibuat terkejut dengan apa yang terjadi. Lantaran Big Mom masih hidup meski terkena serangan seperti itu. Jatuh. Bahaya. Kita bakal coba komboin aja. Ntar aja. Kalau udah itu nyampe akhir. Kalau kita itu Menjadi seukuran raksasa dengan mata yang sangat puas untuk membunuh lawannya. Dia mengatakan kalau semua sama sekali tidak seperti ini, sehingga dia merasa bahwa lawannya tidaklah seburuk yang dikira. Dia mulai berpikir bahwa Hidaru memang benar-benar serius.
sehingga nanti bisa mengetahui sejarah sebenarnya dari dunia ini. Mendengar perkataan tersebut membuat Bigman semakin kesal, sekaligus ia akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Yorko. Aduh, menang. Pertarungan antara Drake melawan Abo dikarenakan sebelumnya negosiasi mereka tidak berjalan dengan lancar dan solusi untuk menyelesaikan masalah ini adalah pertarungan. Baiknya di sini Drake bisa mengantisipasi kekuatan dari Abo dengan arah mata jarinya lantaran dia mengarahkan serangannya menggunakan matanya. Bisa diartikan bahwa serangan dari Apo tidaklah random seperti yang diketahui, tetapi dia menutupinya dengan cara itu sehingga musuhnya mengira kalau serangan itu sangat random. Tak jauh dari sana, Yamato yang melihat mereka bertarung membuatnya kebingungan. Apa yang licik mencoba meyakinkan Yamato agar mau berpihak kepadanya. Namun karena Yamato sedang bergegas menuju ke bawah, langsung menyerang Drake dengan cepat. Tak terduganya di situ, Ipan kayak gini. Namor yang bernama Fuga juga Apa mengejar ini? Yamato. Entah apa alasannya, yang pasti dia meninggalkan Apo. Lanjut, pilihannya mulai dari situ, Robin sudah mulai dalam kondisi yang sangat gawat. Ingat tak jauh dari tempatnya itu ada dua si Kita Bizero yang hancurkan. siap menangkapnya. Melihatnya, Robin dan Brook sangat terkejut melihat mereka ada di situ. Pasti anggota yang tiap perintah yang memakai topeng memiliki kelas tersendiri. Artinya bisa dikatakan Anjir, kalau mereka juga kenapa sudah dapat tahu ya dari es Orochi. mulu? Maka beralih pada sisi dari Sanji yang merasa kebingungan dengan apa yang terjadi pada dirinya. Menyesali Ya cok, kenapa dapat es mulu? luka parah di depan matanya. Tak lain yang ada di pikirannya bahwa yang melukai gadis tersebut adalah dirinya yang sifatnya mulai berganti seperti saudaranya. Sehingga sampai kalian jadi lebih disukai oleh raja gajah laut nantinya. Akan kegelisahan tersebut dia memutuskan untuk menghancurkan baju germanya. Dengan begitu ia tidak akan kehilangan jati dirinya lagi. Sebelum melanjutkan pertarungan, dia mengabari Zoro tentang masalahnya itu. Dia berkata jika setelah pertarungan ini usai, jika sifatnya berganti, maka bunuhlah saat itu juga. Mendengar kata-kata tersebut, sebagai memberi saran untuk tidak mati sebelum dia yang membunuhnya. Berakhirnya kata-kata tersebut, Sanji langsung menyerang Queen dengan jurus barunya yaitu Kill Egoist. Apa yang terjadi selanjutnya? Yang pasti dari situ Sanji akan bertarung dengan mati-matian. Kita mulai lagi dari sini. Anjir. Mulai dari Apo, Drake dan juga sekalipun. Sementara dalam lantai atas, Queen dan Brook langsung menjatuhkan dirinya kepada Fuga sambil menggunakan kekuatan untuk menahan dua si Bizero yang mengejarnya. Nah, akibat kekuatan kuncian dari Robin, membuat dua si Bizero itu terbakar terkena api besar dari Gezero. Berkat jauh dari kejaran si Bizero itu. Sedangkan dalam sisi dari Yamato mulai merasa kalau ia harus cepat menuju ke portal jika tidak, itu akan membakar segalanya hingga menandakan pulau ini. Lalu agar memudahkan perjalanannya, dia meminta Fuga untuk membantunya. Berbalik dari Apo yang melihat ada agen CP0 yang ada di sini. Dia berkata kalau yang menyebarkan berita ini akan membuat keuntungan besar baginya. Jelas saja, mendengarnya tanpa pikir panjang CP0 bertopeng aneh itu langsung mengalahkannya dengan satu serangan saja. Hal ini terbukti bahwa benar CP0 bermuka aneh ini memang sangat kuat. Selain dari Apo, dia juga akan menggunakan mengenai Drake, Apo yang bangkit langsung menghentikannya. Cuma sih itu ada lagi. Drake akan bertarung dengan Apo untuk melawan anjing vulkan itu. Jika tidak, maka mereka juga akan terkena izinnya. Dimulai. Di luar kubah masih terjadi pertarungan yang sengit antara King dan Zoro. Yang mana waktu itu pula King memperlihatkan jurus aneh lagi yang membuat Zoro kebingungan. Bagaimana tidak, serangan itu berasal dari jangkau yang ditarik yang bisa mengeluarkan listrik yang sangat dahsyat. Saking kuatnya serangan itu mungkin bisa menumbangkan populasi lawan. Buruknya pada keadaan seperti itu, Dulu. Zoro hanya bisa menyerangnya dengan jurus jarak jauh saja. Lantaran King selalu berterbangan dengan mengeluarkan buah iblisnya. Dari pertarungan Zoro mengevaluasi tentang apa kekuatan dari buah iblis King tidak menemukan apa-apa. Dikarenakan King adalah makhluk dengan kekuatan yang aneh. Jadinya ia bisa mengetahui tentang sebenarnya King berasal dari mana, maka dia tidak bisa memenangkan pertarungan ini. Dalam keadaan penuh darah tersebut, Zoro yang terbaring di tanah
saat mendengar suara shamisen. Setelah mendengar itu, tiba-tiba saja pedang Emma dan menusuk kaki dari Zoro sampai tulangnya mengering. Di lain sisi, ternyata suara itu berasal dari seorang wanita di salah satu ruangan. Dan itu adalah Kurosaki alias Hiyori. Hal ini terbukti dari potongan panel yang memperlihatkan Orochi terkejut dengan adanya Kurosaki di hadapannya. Balik lagi dari Emma yang menyerang kanan dari Zoro. Untungnya dengan sangat cepat dia berhasil mengatasinya. Jika tidak, dia bisa menerima Kurosaki. Lagi-lagi dalam kondisi yang lengah, Kimetsu mendatangi Zoro di hadapannya. Jelas dengan spontan Zoro langsung mengambil tempat tembakin dulu. namun yang terjadi malah terjadi ledakan besar di situ. Entah apa yang sebenarnya terjadi, yang pasti itu adalah jebakan dari King. Scene berganti pada sisi dari Zoro yang selamat dari ledakan tersebut. Di situ pula ia bertanya bagaimana bisa dia tidak terluka saat meledakan dirinya. Namun jika bertanya saja tidak akan mendapatkan apapun. Alhasil dia menyerahkan pendapatnya di sisi Sonson. Mengejutkannya serangan itu tidak berefek sekalipun pada King. Malah King berhasil melukai tubuh dari Zoro dengan teknik aneh sebelumnya hingga membuat Zoro terlempar dan akan jatuh dari Onigashima. Pada Onigashima melainkan dia mengambil pedangnya yang jatuh. Perlahan dia berusaha mendapatkan Sunai Genjutsu kembali, di mana pada saat mendapatkan pedang tersebut. Kemudian saat mengambil pedang keduanya yaitu Wado Ichimonji, dia juga kembali dengan gurunya tersebut. Bedanya di sini terungkap siapa yang membuat pedang tersebut, yakni pedang itu buatan dari Shimosuke Kozaburo, yang mana juga dialah yang menempa Emma. Lalu saat mengambil pedang kembali, ternyata Zoro mengenal kakek tua tersebut, di mana ia pernah bertemu dengannya pada saat ia latihan. Kemudian ketika si kecil itu dia menyadari bahwa kakek itu adalah kakek dari Kuina. Selanjutnya diperlihatkan panel masa lalu dari Zoro, tepatnya 13 tahun lalu di East Blue. Selama berlatih di situ, Zoro mendapati ada seorang kakek yang pernah dikatakan sebagai samurai. Kakek itu bernama Shimosuke Kozaburo selaku kakek desa. Tetapi saat Zoro berbicara dengannya, malah memarahinya sampai diejek. Sampai suatu ketika, saat Zoro berlatih, Kozaburo membuatkan pedang untuknya. Tujuannya agar Zoro bisa berlatih kembali, agar bisa mengimbangi kekuatan dari Kuina. Karena pada saat kecil, ia tidak diperbolehkan menggunakan pedang yang asli. Tidur. Hancur tuh. Ini berapa ya? Di sini kita akan memakai semua. Kira menang juga. Sebelum memberikan pedang tersebut, Kozaburo mengatakan bahwa pedang diciptakan untuk melepas orang. Ketika pandai besi membuatnya, mereka memastikan agar pedangnya bisa membunuh orang sebanyak-banyaknya. Selain itu, dia juga menegaskan kalau pendekar pedang dan pedangnya memiliki keunikan sendiri-sendiri. Contohnya adalah pedang terkutuk. Kenapa seperti itu? Pedang yang mematikan dikenal sebagai pedang kutukan. Yang malah pedang tersebut yang bagus. Sambil Dan ini. pedang itu berasal dari penciptanya. Berbicara soal pedang seperti itu, Kozaburo pernah sekali membuat sebuah mahakarya. Gak bisa keren. Pada saat muda yang sampai pedang tersebut dengan pedangnya saja bisa mengeluarkan dan menakutkannya pedang itu. Dia menamai mahakaryanya Kok ada itu air ya? sebagai Gimana ini? Sandeko Punasandraka. Kemungkinan pedang yang dimaksudkan itu adalah Emma, lantaran pedang itu sangat menggambarkan apa yang dikatakan oleh Kozaburo. Yang bisa di air. Langsung balik ke panel dari Zoro yang terkejut setelah mengingat semua itu, karena ternyata kakek itu berasal dari Wano Kuni. Namun yang membuatnya terkejut di sini adalah dia baru menyadari kalau Emma sedang mengujinya sekarang. Jadi apa yang dikatakan oleh kakek-kakek di Lockdown benar adanya, bahwa pedanglah yang memilih penggunanya. Dari situ dia membulatkan tekad agar bisa menjinakkan Emma lebih dari sebelumnya. Nah,
saja yang bisa hidup sekarang. Bisa seperti itu. Yang pasti lipat ini gunanya ternyata buat ini. Kalau nggak ada lipat nggak bisa apa-apa. Coba kalau bisa dipercepat ya. Air ada yang di itu juga air sedikit. Mungkin gunakan cara ini lagi lebih menguntungkan. Ada yang muncul di dalam air juga kenapa? Yang malam hari kenapa gak bisa kayak buat pagi-pagi? Ini apa? Biar apa ini? Oke. Kita cobain nanti biar salah. Mungkin tambahin biar udah. Ini ganti jadi biar. Inilah. Ya mungkin aja seperti itu tameng. Cobain ke zombie. Ini apa gini? Oh jadi penyet. Dia menjadi penyet. Kalau gitu kita tukar. Depan kemarin Luffy dan Momo akhirnya bisa sampai ke Onigashima. Lanjutan pertama kembali. Dengan adanya dua naga di sini membuat semua orang sangat terkejut dan menyaksikan saja lantaran naga Big itu bertarung melawan Kaido bersama Luffy. Di situ juga terungkap dari kata-kata Kaido sendiri bahwa sebenarnya di dunia ini ada dua naga. Artinya benar bahwa sebelum ada Momo ada satu orang lagi. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. taruh ini Cerita One Piece Arc 1 lagi manga versi efek anime. taruhin lagi Cerita berganti pada sisi Kastil Pangaea. taruhin Si dulu Zero yang ada di sana sangat terkejut dengan kondisi peperangan saat ini. taruhin Tidak lagi mengira ada salah satu naga lagi yang join dalam pertarungan. Biasanya mereka menduga kalau buah tersebut adalah buatan Vegapunk, dan saat ini kekuatan itu telah berada di depan masih mereka. lama lagi. Nah, dikala kepanikan tersebut ada panggilan dari atasan memerintahnya jika di luar perkiraan Kaido sampai kalah, sudah dipastikan Sengoku benar sekali. Di daerah lautan Wano Kuni dilihatkan banyak sekali kapal angkatan laut berdatangan dengan tujuan untuk menyerbu Wano Kuni. Sehingga saat nanti Kaido kalah, mereka bisa mengambil kesempatan itu untuk menyerbu pulau ini. Jadi rencana ini akan sangat efektif untuk mendapat keuntungan yang besar. Nah, meski atasan bilang demikian, para CP0 yang ada di sini masih berpikir adalah hal yang sangat sulit. Lalu disitulah terungkap yang memberi perintah CP0 adalah Robusi. Apapun yang terjadi, dikarenakan hanya dialah kunci yang bisa mengubah dari pemerintahan nantinya. Bahkan keputusan tersebut CP0 sepertinya langsung bersiap-siap untuk menculik Robin, dikarenakan ini adalah misi utamanya. Sedangkan dalam sisi dari Robin sendiri mengalami masalah yang cukup besar, di mana dia juga diharuskan bertarung untuk melindungi dirinya sendiri dari banyak orang yang mencoba
Berbalik dari sisi Momo, dia kebingungan karena oleh Yamato tidak muncul meski ia sudah berkonsentrasi. Nah, setelah sekian lama berkonsentrasi, tetap saja untuk memunculkan awan seperti itu adalah hal yang mustahil karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Dalam kebingungan, counterplay. Tadi makan. Coba makan. Ada saya pembaca buku juga ternyata. Alhamdulillah. Yang penting pasti. Kalau di air jadinya gimana cok? Makan dulu. Anjir, ada itu efek air. Iya cok, ada efek air. Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Part kemarin setelah pertarungan yang begitu panjang antara Sanji melawan Queen, hasil akhirnya dimenangkan oleh Sanji. Dimana dia berhasil Iya cok. kekuatan terpendamnya, ditambah lagi dengan jurus berlian kemerdekaan. Dapat ini. Tahu dia tuh. Dapat apa? Sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng. Itu kita harus cobain dulu lah. Cerita anime dari kami. Ini tembak 3. Mungkin dia yang jadi. Setelah berhasil mengalahkan Queen, Ini 3. Mungkin tembakannya 3 ke sana. Mungkin. apalagi itu adalah seorang perempuan. Sebaliknya dari Aduh saya. ternyata wajah dari King sangatlah berbeda dari yang selama ini kita bayangkan. Bagaimana tidak, ternyata dia memiliki wajah yang manusiawi dan putih panjang seperti pada umumnya manusia. Berbeda dari karakter anime One Piece yang biasa berdiri. Seketika semua bawahan dari Kaido sangat terkejut dengan penampilan dari King. Kenapa seperti itu? Jadi nembak 3. Sayap hitam, putih dan kulit coklat gelap. Entah apa maksudnya itu, bahwa memang benar apa yang dikatakan Big Mom sangat benar, bahwa King berasal dari sebuah ras yang sangat langka. Nah, akibat identitasnya yang terbongkar, King langsung membakar semua bawahannya sendiri. Alasan dia tidak suka oleh orang lain. Sedangkan Zoro yang melihatnya bisa terdiam. Dengan satu hal yang pasti, di sini King akan jadi Ini bisa deh, gak bisa cok. menyelamatkannya adalah Kaido setelah keluar dari Rob, di mana tujuannya saat itu adalah merekrut orang terkuat untuk membuat bajak laut yang besar. Jelas sekali menerima tawaran itu, King agak ragu dan menanyakan apakah dia bisa mengubah dunia. Kaido menjawab bahwa dia bisa melakukannya suatu saat nanti. Disitulah terungkap nama asli dari King yang ternyata namanya adalah Arbor. Namun setelah menjadi anggota dari Kaido, namanya pun berganti menjadi King. Dikarenakan dia sangat pantas menyandang nama tersebut. Karena Kaido percaya bahwa King bisa menduduki puncak tersebut. Sayang sekali, hanya itu saja yang bisa kita ketahui untuk saat ini. Setelah tiba-tiba Ada penyelam cok. King melancarkan serangan ke tugasnya. Dan dari King
Ki Akhirnya Zoro bisa ada yang meski mati. dari King untuk pertama kalinya. Usai serangan pertama, Zoro Ini mulai masih mengikuti susah pergerakan dari King aja. yang mengakibatkan King kini selalu bertahan Nah, beberapa kali. susah Nah, saking marahnya, dia aja. langsung menggunakan jurus terakhirnya, yaitu Imperial Guardian Flaming Dragon, yang mana seolah serangan api tersebut mengeluarkan sebuah naga yang siap menjamin Zoro. Sebaliknya, dari Aja. sisi Zoro juga tak mau kalah dan menjarahnya dengan kekuatan di mana sembari mengeluarkan jurus tiga naga tajam dari belakang, diperlihatkan hal yang sangat menarik, di mana aura pedang itu seperti sampai terluka parah. Dan benar sekali, jurus tersebut Zoro berhasil menahan naga api itu Susah ini mah. sampai membuat sayap milik Susah. terbelah menjadi dua. Masa-masa, kata dari King kembali masa lalunya. Dimana saat itu mereka sedang membahas satu hal yang menarik, yakni entah apa yang diperbincangkan saat itu, tampaknya King masih meragukan Kaido. Belum jelas apa maksudnya itu, Kaido langsung berkata untuk menganggapnya sebagai Joy Boy. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Kaido saat itu, yang pasti mulai dari situ King mulai mengabdi kepadanya dan menjadi yang terkuat sampai dia menjadi raja bajak laut. Nah, ungkapan ini sama seperti yang dikatakan oleh Zoro kepada Luffy, bahwa ia juga akan menjadi pendekar pedang terkuat sampai Luffy menjadi raja bajak laut. Adanya hal itu pula, narator berkata bahwa pemenang dari pertarungan ini adalah Roronoa Zoro. Adanya kabar itu membuat para informan dari segi Zero terkejut. Bagaimana bisa sang All Stars yang sangat ditakuti bisa dikalahkan 1 lawan 1? Hingga si Zero berkata apakah ini adalah kenyataan. Ini bisa kita lanjutkan yang sisa. Mengalahkan petinggi dari bajak laut Satu, Kaido sejak dua, dahulu. tiga, Tapi di sini empat, pertarungan lima, masih enam, belum berakhir tujuh, karena delapan. masih ada 2 pemuda yang tersisa Lima nih. untuk semua mangsanya. Jadi sampai sini aja videonya. Next time